Pembahasan pertama disebutkan di sini oleh beliau tentang ta'rif al-udhiyah wa hukmuha. Apa definisi daripada udhiyah, sembelihan kurban, dan hukmuha, apa hukumnya. Pembahasan pertama, ta'rif al-udhiyah, definisi sembelihan. Beliau mengatakan al-udhiyatu ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama 'idil adha bisababi al-'id taqarruban ila Allah. Yaitu sesuatu yang disembelih dari jenis bahimatul an'am, disembelihnya pada hari Idul Adha, dan dengan sebab Id tersebut serta mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dari definisi ini beberapa hal perlu kita cermati. Pertama, ini tentu suatu sembelihan maizbah. Yang kedua, dari jenis bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini suatu istilah. Terkadang orang menerjemahkan dengan hewan ternak, tapi itu terjemahan yang tidak tepat atau kurang tepat. Karena bahimatul an'am itu adalah hewan tertentu dari hewan ternak, yaitu apa? Mencakup unta, sapi, dan kambing. Itu yang namanya bahimatul an'am. Jadi kalau hewan ternak berupa ayam, bukan bahimatul an'am. Hewan ternak berupa kelinci, bukan bahimatul an'am. Nah, perlu kita cermati hal ini karena seringkali bahimatul an'am diterjemahkan dengan makna yang lebih umum, hewan ternak. Maka tadi kita katakan yang namanya sembelihan kurban harus dari bahimatul an'am, yaitu hewan ternak berupa sapi, unta, atau kambing. Oleh karenanya kalau misalnya sapi hutan, panteng misalnya, ya, ulama mengatakan nggak boleh jadi hewan kurban. Kijang misalnya nggak boleh jadi hewan kurban. Ya. Kerbau, apa hukumnya kerbau? Boleh. Kerbau ini menurut ulama sebetulnya itu salah satu jenis sapi. Makanya kerbau yang di bahasa Arab disebut jamus, ini ulama membolehkan dipakai untuk kurban. Ya. Kambing dengan berbagai jenisnya, bisa jadi kambing Jawa atau kambing domba, semuanya juga bisa. Ini semua tergolong bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab ada dha'n, domba, ada ma'iz, yaitu seperti kambing Jawa. Kemudian ini dilakukan ayyamul Id, hari-hari Id, mencakup tanggal 10 sampai tanggal 13. Nanti ada penjelasannya karena ayyamut tasyrik yang mengikuti hari Id, hari kebahagiaan muslimin. Dan melakukannya dengan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul niat ibadah kepada Allah dengan kurban, bukan menyembelih untuk pesta, untuk dimakan. Artinya kita menyembelih ini terkadang apa? Niat untuk semata-mata makan bersama. Kalau kurban bukan itu niatnya. Niatnya memang kita ibadah kepada Allah. Seandainya qadarullah kita nggak dapat, ya nggak apa-apa. Memang kita nggak mau dagingnya intinya. Walaupun kita dianjurkan makan, tapi intinya bukan makannya. Beda dengan yang kita sembelih untuk apa?
untuk senang-senang makan bersama. Kalau kita nggak dapat, waduh rugi, ya kan? Niatnya kita mau makan bareng, beda. Jadi kalau kurban niatnya taqarruban ilallah, betul-betul karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban ini. Disebut udhiyah. Udhiyah, bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Sebagian ulama mengatakan ini terkait dengan waktu penyembelihan karena biasanya disembelihnya waktu duha. Ya. Umumnya disembelih waktu apa? Duha. Awal penyembelihan setelah sholat. Waktu duha. Maka disebut udhiyah. Ya. Apa kaitannya jelas, ya kan? Duha, udhiyah. Itu sebab penamaannya. Adapun tentang hukumnya, tentang hukum menyembelih terkait dengan hukum ini, ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpandangan itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini hukumnya wajib. Dan ini merupakan madhab kalau dulu Abu Hanifah, dan juga salah satu riwayat dari Ahmad. Beliau berpendapat wajib. Dan itulah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh bin Utsaimin sendiri di sini tidak menyebutkan secara persis apa yang beliau kuatkan, tapi di buku lain nampaknya beliau cenderung kepada yang sunnah muakkadah.